Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6226. Pollard melanjutkan, kendaraan saya akan menghindarinya dan mengunggah situasi sesegera mungkin. Setelah beberapa detik, informasi situasi akan disampaikan kepada kendaraan di belakang. Jika perbaikan selesai beberapa jam kemudian dan kendaraan kami yang lain lewat di sini, AI akan membandingkan informasi cloud dengan informasi jalan secara real-time dan menemukan bahwa jalan tersebut telah dibuka kembali. Dan akan segera diunggah ke cloud, sehingga kendaraan selanjutnya tidak akan menerima pengingat perbaikan jalan. Jika daya komputasi kita cukup kuat, bahkan jika ada benda asing yang tumpah di permukaan jalan pada lajur tertentu di bagian jalan tertentu, kita dapat memperingatkan kendaraan di belakang dalam beberapa detik, dan bahkan membiarkan sistem pengemudian cerdas secara langsung membantu kendaraan di belakang untuk berpindah jalur dan menghindarinya. Dengan begitu, kendaraan kita akan mampu menghindari kecelakaan lalu lintas secara signifikan. Jika terdapat cukup banyak big data di jalan raya ketika pengguna menggunakan komputer mobil kami untuk mengemudi otomatis, mereka akan mendapati bahwa kendaraan kami dapat secara otomatis memprediksi berbagai kondisi jalan dan secara otomatis menyesuaikan cara mengemudi kendaraan. Dengan cara ini, kecerdasan kendaraan kita akan jauh melampaui kecerdasan kendaraan pesaing. Pollard banyak bicara, dan akhirnya, dia tak kuasa menahan diri untuk melanjutkan dengan penuh semangat. Singkatnya, saya pribadi merasa bahwa AI memiliki kemungkinan aplikasi yang tak terbatas di bidang otomotif. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan AI selama kita tidak bisa memikirkannya. Jika benda ini benar-benar dapat dimanfaatkan, maka ini akan menjadi bom raksasa di bidang energi baru. Pria tua di samping itu tersenyum dan bertanya, "Profesor Watt, Anda lihat, keluarga Ann dan Charlie akan menyiapkan platform untuk Anda. Kami tidak hanya dapat menyediakan perangkat keras dan fondasi keuangan terbaik, namun, bahkan model AI tercanggih pun dapat diintegrasikan ke dalamnya. Anda memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap aspek ini. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnis besar yang selalu kamu impikan?" Pollard juga sedikit bersemangat saat itu. Dia juga mulai mempertimbangkan kembali undangan dari keluarga Ann. Seperti kata lelaki tua itu, kesempatan ini langka. Sama seperti seorang penyanyi yang berkesempatan menyanyikan sebuah lagu dengan peralatan terbaik dunia di panggung ternama. Selama dia benar-benar mencintai bernyanyi, dia tidak akan pernah menolak. Dia telah mempelajari energi baru sejak lama. Hampir sejak Tesla membangun mobil pertamanya, antusiasmenya terhadap energi baru melampaui orang biasa. Dia juga memiliki banyak ide dan ambisi sendiri. Namun, ia pernah mengajar di sekolah sebelumnya, dan ia hampir tidak pernah berpikir bahwa ambisi-ambisinya ini memiliki kesempatan untuk terwujud. Tapi sekarang, bukankah ini kesempatan besar yang dirancang khusus untuknya? Melihat Pollard jelas-jelas terharu, Charlie segera berkata kepada Markus, Paman Watt akan segera menikah. Setelah menikah, dia mungkin tidak ingin sering berpisah dari kekasihnya. Apakah memungkinkan bagi kami untuk mendirikan kantor pusat masa depan di Aurous Hill? Markus menjawab tanpa ragu, tentu saja, tidak masalah. Sejak keluarga Ann kembali ke Tiongkok secara terbuka, dan semua orang sangat memahami hubungan pernikahan antara kami dan keluarga Wade. Mengapa tidak membiarkan keluarga Ann dan keluarga Wade bersama-sama berinvestasi di sebuah perusahaan dengan kantor pusat di Aurous Hill? Lalu gabungkan aset Gao Heng ke dalam nama perusahaan ini. Markus berkata kepada Pollard, ngomong-ngomong, Profesor Watt, jalur produksi Gao Heng ada di provinsi ini. Dan jaraknya hanya lebih dari 200 km dari Bukit Aurous. Perjalanannya tidak jauh. Hanya akan memakan waktu sekitar 3 jam. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda dapat bekerja di Aurous Hill dan sesekali pergi ke lini produksi. Itu tidak akan terlalu merepotkan. Saya rasa lini produksi, teknologi, dan tingkat otomatisasi Gao Heng saat ini jelas tertinggal dari Remy. Peningkatan fasilitas sangatlah penting. Karena kami telah mendirikan kantor pusat di Aurous Hill, sebaiknya kami juga mengakuisisi lahan di sini dan membangun basis produksi yang paling canggih. Ini tidak akan memakan waktu lama. Pabrik Super Tesla di Cina mulai dibangun dan mulai berproduksi pada tahun yang sama. Saya yakin kita bisa melakukan ini di Aurous Hill. Pollard bertanya dengan takjub, apakah kita benar-benar akan membangun pabrik super di Aurous Hill? Markus tersenyum dan berkata, pabrik super Tesla di Cina luasnya sekitar 100 juta meter persegi. Tidak akan butuh waktu lama untuk membangun pabrik super di Aurous Hill. Investasi tahap pertama pabrik ini kurang dari 20 miliar yuan.
Kita bisa langsung menginvestasikan 50 miliar yuan. Mari kita lakukan sesuatu yang besar. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie. Charlie, bagaimana menurutmu? Charlie tersenyum dan berkata, karena ini adalah usaha patungan antara keluarga An dan keluarga Wade. Mari kita ambil 20 miliar dolar AS dalam bentuk tunai sebagai investasi tahap pertama. Sambil mendirikan kantor pusat dan membangun tim di Aurous Hill. Kami akan membeli tanah dan membangun gedung kantor serta basis produksi kami sendiri secara bersamaan. Bab 6227. Setelah itu, dia bertanya kepada Pollard, apa pendapat Paman Watt? Secara tidak sadar Pollard berkata, saya rasa pabrik itu tidak perlu dibangun di Aurous Hill. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Pollard berkata, Aurous Hill bukanlah kota pesisir. Jika mobil kami ingin dijual ke seluruh dunia di masa depan, kami harus memiliki pelabuhan. Mobil-mobil itu dikirim ke seluruh penjuru dunia menggunakan kapal. Jika seluruh kendaraan diangkut dalam jumlah besar dari kota-kota pedalaman ke pelabuhan, biaya transportasinya terlalu tinggi dan efisiensinya sangat berkurang. Lebih baik berinvestasi langsung di kota-kota pesisir. Dan akan lebih baik jika kami mendapatkan lahan di dekat pelabuhan agar mobil-mobil kami dapat langsung dikirim setelah keluar dari jalur produksi. Pabrik Super Tesla hanya berjarak 2 km dari laut. Ketika Charlie mendengar dia menggunakan kata kita, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan. Lalu dia tersenyum dan berkata, Paman, saya telah tinggal di Aurous Hill selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan terhadap tempat ini. Dengan investasi sebesar ini, saya tentu berharap agar lokasinya berada di Aurous Hill. Jadi saya akan mengambil keputusan untuk semua orang. Pabrik super pertama kami akan berlokasi di Aurous Hill. Lagi pula, pasar kita harus dimulai dari pasar domestik terlebih dahulu. Meskipun Bukit Aurous tidak terletak di tepi laut, transportasi darat dan kereta api sangat mudah diakses. Dan pengiriman barang di Sungai Yangtze juga sangat mudah. Sangat mudah untuk memproduksi mobil di sini dan mengirimkannya ke seluruh negeri. Setelah kami berhasil menancapkan kaki di Cina, pabrik super kedua akan berlokasi tepat di tepi laut di sebelah pelabuhan seperti Tesla. Meskipun Charlie bukan penduduk asli Aurous Hill. Dia telah tinggal di kota ini sejak berusia 8 tahun. Dan perasaannya terhadap tempat ini telah melampaui perasaannya terhadap tempat kelahirannya. Baginya, karena ia akan berinvestasi di bidang mobil bersama keluargaan, wajar jika ia memilih Aurous Hill. Selain dapat menciptakan sejumlah besar lapangan kerja berkualitas tinggi bagi Aurous Hill. Namun hal itu juga dapat mendatangkan banyak pendapatan fiskal bagi kota ini. Setelah mendengarkan idenya, Pollard pun setuju dan berkata, jika pabrik super pertama ini ditujukan untuk memenuhi pasar domestik. Kalau begitu, memang tidak perlu membangun pabrik di tepi laut. Bukit Aurous terletak di persimpangan utara dan selatan. Dan transportasi darat masih sangat nyaman. Selain itu, Charlie berterima kasih kepada Aurous Hill, jadi memilih tempat ini sama saja dengan mem 2 burung dengan 1 batu. Charlie juga mengangguk dan berkata, sejujurnya, Paman, kota Aurous Hill telah memperlakukan saya dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan sesuatu yang praktis bagi Aurous Hill. Jika saya bisa berkontribusi pada pengembangan Aurous Hill, itu akan sangat bagus. Pollard berkata, jika Anda ingin menyumbang ke Aurous Hill, berinvestasi di bidang manufaktur kelas atas adalah pilihan terbaik. Hal ini tidak hanya dapat menyelesaikan sejumlah besar lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan pendapatan, konsumsi, dan sektor properti di kota tersebut. Semuanya baik-baik saja, dan semakin tinggi tingkat manufaktur, semakin banyak industri yang ada. Semakin sedikit polusi terhadap lingkungan, dan hal itu tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak sumber daya alam di Bukit Aurous. Lalu Pollard berkata, oh, ya, jika investasi kita cukup besar dan pengembangannya cukup baik. Hal ini bahkan dapat mendorong perkembangan pendidikan di Aurous Hill secara signifikan. Dalam skala yang lebih kecil, kita dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi kejuruan dan teknik setempat untuk membentuk program studi bagi posisi-posisi yang terkait dengan manufaktur otomotif. Sebuah pabrik dengan puluhan ribu pekerja tidak mungkin mewajibkan semuanya memiliki gelar sarjana. Banyak posisi membutuhkan pekerja terampil yang terlatih secara profesional, dan sekolah menengah teknik serta perguruan tinggi junior sangat cocok. Pada saat itu, kami dapat membantu sekolah-sekolah kejuruan dan teknik ini untuk membuka jurusan yang relevan,
dan mempelajari pengetahuan dasar selama 1 atau 2 tahun. Lalu, magang di lini produksi kami untuk jangka waktu tertentu. Setelah lulus, mereka bisa mulai bekerja, yang juga sangat menarik bagi banyak anak muda. Selain itu, terdapat banyak universitas di Aurosil yang dapat dikategorikan sebagai 4 universitas terbaik di negara ini. Universitas Tenggara, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Sains dan Teknologi, dan Universitas Teknologi semuanya memiliki jurusan yang berkaitan dengan teknik mesin. Dan sejumlah besar talenta kelas atas dihasilkan setiap tahunnya. Begitu kita mencapai skala investasi puluhan miliar RMB, kita dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan universitas-universitas ini. Mereka dapat menyesuaikan arah pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktik kerja kita. Dan kami juga dapat menyediakan program magang dan lingkungan kerja terbaik bagi mereka. Dan bahkan mendanai mereka untuk melakukan penelitian ilmiah terkait otomotif dan berbagi paten penelitian ilmiah dengan mereka. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan semua orang dapat memperoleh manfaat besar darinya. Bab 6228. Charlie memuji, Paman telah mempertimbangkannya secara sangat komprehensif. Dengan bekerja sama dengan sekolah menengah teknik dan perguruan tinggi untuk melatih tenaga kerja teknik, serta bekerja sama dengan universitas untuk melatih talenta tingkat tinggi dan membina proyek penelitian ilmiah, hal ini akan secara komprehensif menyelesaikan masalah cadangan talenta masa depan kita. Di masa depan, akan ada arus tetap anak muda berprestasi yang bergabung dengan perusahaan kami. Sampai batas tertentu, hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik universitas-universitas Aurosil bagi kandidat-kandidat berprestasi di seluruh negeri. Ya? Pollard mengangguk dan berkata, perkembangan sebuah kota itu seperti ini, dengan akumulasi manfaat dan kemajuan secara terus-menerus lapis demi lapis. Inilah mengapa semua tempat berusaha semaksimal mungkin untuk menarik investasi. Dan semakin besar perusahaan yang mereka tarik, semakin banyak sumber daya yang dapat disediakan oleh kota tersebut. Kerja sama pendidikan yang baru saja saya sebutkan akan diimplementasikan dengan sangat cepat setelah kota membantu membangun koneksi. Sangat mungkin bahwa program studi terkait akan selesai tahun ini dan langsung dibuka untuk pendaftaran tahun depan. Pollard mengatakan, berbicara tentang sumber daya kota, kita harus segera menghubungi departemen terkait setelah perusahaan tersebut diumumkan untuk menyampaikan kebutuhan kita. Misalnya, di mana dan seberapa besar kita perlu memulai proyek teknik sipil, dan dukungan seperti apa yang kita butuhkan dari Departemen Penyediaan Listrik, Departemen Penyediaan Air, Departemen Penyediaan Gas, dan Departemen Transportasi. Manufaktur skala besar memiliki permintaan listrik yang sangat besar. Hal ini mengharuskan Departemen Penyediaan Listrik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Saat memilih lokasi di masa mendatang, kemudahan akses transportasi harus menjadi prasyarat terpenting. Jika saluran pasokan listrik di sana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, kita harus meminta Departemen Energi untuk melakukan transformasi daya secara bersamaan. Pasokan air dan gas bukanlah masalah besar. Departemen Transportasi perlu membantu kami menyelesaikan perencanaan rute bus komuter dan rute transportasi material. Dengan bantuan mereka, kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Charlie dan keluarga Ann tidak menyangka Pollard akan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Sepertinya dia sudah memiliki cetak biru yang lengkap dan hanya menunggu kesempatan untuk mewujudkan cetak biru tersebut. Karena alasan ini, pengakuan semua orang terhadap Pollard telah mencapai tingkat yang ekstrim, dan tidak ada orang lain yang menginginkan posisi CEO selain dia. Markus tersenyum dan berkata, karena semua orang telah mencapai kesepakatan. Mari kita bertindak selagi momentum masih ada dan segera menyelesaikannya. Keluarga Ann dan keluarga Wade akan berinvestasi bersama, dan Profesor Watt akan menjadi CEO. Mari kita bekerja sama untuk membuat hal ini lebih besar dan lebih kuat. Pollard juga telah mengambil keputusan saat itu dan tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan ambisinya. Jadi dia berkata, setelah kembali dari cuti pernikahan, saya akan memberitahukan pengunduran diri saya kepada pihak kampus. Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya bisa berpartisipasi dalam persiapan awal dari jarak jauh terlebih dahulu. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Paman Markus bergerak maju seperti biasa. Saya akan meminta keluarga Wade untuk mengirim seseorang untuk membantu. Perwakilan akan datang untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Ann dan mencapai kesepakatan investasi. Pria tua bernama Nicholas berkata, Charlie, ceritakan hal ini kepada kakekmu dan lihat apakah beliau bersedia datang. Kita sudah lama tidak bertemu. Saya pernah menyinggung perasaannya.
sebelumnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol baik-baik dengannya dan meminta maaf. Charlie mengerti maksud kakeknya. Setelah orang tuanya terbunuh, keluarga Ann selalu mengeluh tentang keluarga Wade. Jadi mereka mengabaikan keluarga itu selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Ann dan Charlie telah bersatu kembali. Mereka juga mengetahui lebih banyak tentang kisah di balik layar selama bertahun-tahun. Jadi wajar jika mereka tidak menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Zhong Quan. Justru karena ia telah mengabaikan Zhong Quan sebelumnya, Nicholas ingin mengambil kesempatan ini untuk berdamai dengan keluarga Wade. Meskipun putri dan menantunya sudah tidak ada lagi. Cucunya masih tinggal di sana. Dan kedua keluarga tersebut masih memiliki hubungan mertua dan kerabat. Karena mereka adalah kerabat, wajar jika lebih sering berkunjung. Setelah mendengar hal ini, Charlie juga berharap kedua keluarga tersebut benar-benar dapat berdamai. Di masa lalu, dia juga menyalahkan kakeknya karena telah mengusir orang tuanya dari rumah. Namun kemudian ia menyadari bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja oleh ayahnya agar tidak menyeret mereka ke jurang kehancuran. Jadi, rasa dendam di hatinya telah lenyap. Meskipun ia telah menjadi kepala keluarga Wade yang sebenarnya, dari sudut pandang orang luar. Kepala keluarga masih kakeknya. Jadi, ia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak kakeknya datang ke Aurous Hill agar kedua belah pihak dapat mengadakan reuni yang baik. Jadi dia setuju dan berkata, "Oke, kakek, aku akan menelepon kakek sebentar lagi untuk melihat apa yang ingin dia katakan." Saya rasa dia tidak akan menolak. Saat waktunya sudah ditentukan, kita akan makan bersama dan mengobrol santai. Oke. Nicholas mengangguk berat dan berkata dengan emosi. Keluarga Ann memang sudah terlalu berlebihan terhadap Zhong Quan selama beberapa tahun ini. Saat waktunya tiba, aku akan bersulang untuknya dengan segelas anggur dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Bab 6229. Charlie merasa bahwa ini memang merupakan kesempatan bagi keluarga Wade dan keluarga Ann untuk berdamai. Lagi pula, saat ini tidaklah tepat baginya untuk datang. Namun keluarga Wade dan keluarga Ann telah menjadi kerabat selama bertahun-tahun. Meskipun sudah banyak keluhan sejak lama. Setelah keluarga Ann tiba di Tiongkok, wajar jika mereka ingin memulihkan hubungan mereka dengan keluarga Wade. Dan hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi, Charlie setuju tanpa ragu-ragu, dan berencana untuk meminta kakeknya datang ke Aurous Hill ketika dia kembali. Agar kedua belah pihak dapat bertemu dan membicarakan masalah tersebut. Dan ngomong-ngomong, selesaikan kerja sama ini. Polar juga siap mengundurkan diri dari Aurous Hill Finance dan sepenuhnya membantu keluarga Ann dan Charlie mengembangkan bisnis manufaktur mobil mereka. Setelah arahan umum ditetapkan, dia bertanya kepada keluarga Ann dan Charlie. Karena kita akan mendirikan merek mobil baru. Saya ingin tahu apakah Anda pernah memikirkan nama merek apa yang cocok untuk produk ini? Untuk sementara waktu, semua orang kesulitan menemukan inspirasi. TC, yang tadinya diam, berkata, "Karena ini adalah kerjasama antara keluarga Ann dan Charlie. Mengapa tidak menyebutnya Anchen Automobil? Gabungan dari nama keluarga Ann dan nama Tionghoa Charlie." Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, aku tidak bisa ikut serta dalam investasi ini. Keluarga Wade harus tampil ke depan. Menyebutnya Anchen mungkin tidak masuk akal bagi orang luar." TC bertanya kepadanya, "Kalau begitu sebut saja Ann Wade?" Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ann Wade terdengar aneh. Tidak cukup megah untuk menjadi nama mobil." Markus tersenyum dan berkata, "Mobil Remy dinamai berdasarkan makanan, yang kedengarannya cukup bagus." Marshall berkata, "Itu karena mereka sudah berkecimpung dalam bisnis telepon seluler selama bertahun-tahun. Dan perusahaan serta kesadaran mereknya sudah dikenal sejak lama. Situasinya berbeda bagi kami. Tepat ketika semua orang tidak bisa memikirkan nama yang cocok. Orang tua itu tiba-tiba berkata, 'Izinkan saya menyarankan satu.' Semua orang menatap lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Orang tua itu menghela napas pelan, lalu berkata dengan lantang, 'Menurutku seharusnya namanya Changing.' Berubah? Semua orang terdiam sejenak. Tidak ada yang menyangka bahwa nama yang diusulkan oleh lelaki tua itu sebenarnya adalah nama menantu tertua yang telah meninggal hampir 30 tahun yang lalu. Saat itu, lelaki tua itu menghela napas dan berkata, 'Mengubah, nama ini telah terngiang-ngiang di benakku selama hampir 30 tahun. Setiap kali saya memikirkan sosok yang penuh semangat tahun ini.
Saya merasa malu dan merasa berhutang budi padanya. Jika saya bisa menggunakan namanya untuk menciptakan merek mobil kelas dunia, ini akan menjadi bagian dari kenangan saya dan Anda untuknya. Setelah itu, lelaki tua itu berkata, selain itu, nama Changing memiliki arti penting bagi kami, orang Tionghoa. Tokoh besar itu pernah berkata, saat jumbai panjang sudah dipegang hari ini, kapan naga biru akan diikat? Kedua kata ini tidak hanya mewakili kekuatan dan semangat revolusioner, tetapi juga konsepsi artistik tentang keberanian dan semangat kepahlawanan di medan perang. Jika Anda memejamkan mata, rasanya seperti melihat seorang jenderal muda dari zaman kuno menunggang kuda perang dan menerobos ribuan pasukan. Sepasang pita merah di belakang helmnya berkibar tertiup angin saat ia memacu kudanya. Itu sangat menarik. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka masih sedikit merah. Changing Wade, putra kedua dari keluarga Wade. Kehidupan yang begitu mempesona di kalangan masyarakat Tionghoa di seluruh dunia pada waktu itu. Sayang sekali dia meninggal di usia muda dan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di panggung dunia. Konsep artistik yang dijelaskan oleh lelaki tua itu sungguh menarik. Semua orang sepertinya melihat sang jenderal berpacu di medan perang dan jumbai merahnya berkibar tertiup angin. Bab 6230. Marshall adalah orang pertama yang menyampaikan pendapatnya dan berkata dengan penuh persetujuan. Bagus. Hebat. Changing Automobil, saya tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. Markus mengangkat tangan kanannya. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah saudara ipar saya. Saya setuju 100% untuk menamainya sesuai namanya. Paman ketiga, Martel, juga menyampaikan pendapatnya. Saya tidak keberatan. Aku juga. TC langsung mengangkat tangannya. Polar tak bisa menahan diri untuk mengagumi, mengubah mobil. Nama yang bagus. Benar-benar nama yang bagus. Jika logonya bisa didesain menyerupai rumbai panjang berwarna merah yang menjuntai, pasti akan sangat berwarna-warni. Duncan mengangkat tangannya saat itu dan berkata dengan malu-malu. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tetap ingin mengatakan bahwa Changing Automobil, nama ini benar-benar dominan. Sempurna. Paman An, pasti kamu. Nicholas tersenyum dan berkata, dasar anak kecil, berhentilah menyanjung. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius. Charlie, Changing adalah nama ayahmu. Apakah akan menggunakan namanya pada merek mobil kami atau tidak? Bergantung pada pendapat Anda. Anda yang memiliki keputusan akhir. Saat itu, mata Charlie sudah berkaca-kaca. Hampir 30 tahun telah berlalu sejak orang tuanya pergi. Dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana cara memperingati mereka. Kemudian, kakeknya mengusulkan untuk menggunakan namanya sebagai merek mobil yang akan didirikan. Dan Charlie juga sangat gembira. Jika suatu hari nanti Changing Automobil dapat tersebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Bukankah itu akan menjadi penghiburan bagi arwah ayahnya di surga? Dengan pemikiran itu, Charlie berkata, saya tidak keberatan. Nicholas sedang menunggu pernyataan Charlie. Melihat Charlie tidak keberatan, dia langsung memukul meja dengan bersemangat dan berseru. Karena Charlie tidak keberatan, maka masalah ini sudah selesai. Nama terdaftar perusahaan adalah Changing Automobile Co., Ltd., dan merek mobilnya adalah Changing Automobile. Segera urus pendaftaran merek dagang. Dan daftarkan semua kategori merek dagang yang dapat didaftarkan oleh Changing. Setelah itu, dia berkata, kita harus menemukan tim desain terbaik untuk mendesain logo yang paling mengesankan. Gagasan tersebut sebaiknya didasarkan pada gagasan Profesor Watt. Kita butuh rumbai panjang yang berkibar tertiup angin, dan warnanya harus merah Cina. Siapapun yang bisa mendesain logo yang memuaskan saya akan memberinya 10 juta secara pribadi. Polar tak kuasa menahan desahan, Pak An yang memutuskan namanya, dan tiba-tiba aku merasa sedikit bersemangat dan percaya diri. Seolah-olah materi ini sudah memiliki jiwa. Jika jiwa itu ada, pasti akan berfungsi. Kata-kata Pollard sama sekali bukan pujian. Dia benar-benar merasa bahwa keputusan mengenai nama itu seperti sentuhan akhir, yang langsung menyempurnakan hal tersebut. Changing Automobil, terlepas dari hal-hal lain, momentum dan konsepsi artistik dari nama itu sendiri sudah pasti tak tertandingi di antara kendaraan energi baru domestik. Terlebih lagi, nama ini memiliki arti penting bagi Charlie,
keluarga Wade, dan keluarga Ann. Ini melambangkan ayah Charlie, putra kedua dari keluarga Wade, dan menantu dari keluarga Ann. Dengan mengumpulkan kekuatan Charlie, keluarga Ann, dan keluarga Wade atas nama Changing. Jika gagal saat ini, itu tidak dapat diterima. Pollard juga merasa bahwa ia sedang memikul beban yang berat di pundaknya. Dia harus melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan semua orang. Jika tidak, dia akan malu menghadapi para tetua. Pria tua itu juga sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan Pollard. Ia tak kuasa menahan air matanya dan berkata dengan lantang, "Profesor Watt benar. Perubahan adalah jiwa dari merek ini." Sekarang setelah jiwanya ada, Profesor Watt dan yang lainnya akan bekerja keras untuk menyempurnakan daging dan darah dari merek ini sedikit demi sedikit. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu, kau tidak boleh mencemarkan nama Changing apapun yang terjadi. Nuansa merek ini persis seperti Changing sendiri. Ia harus siap bertarung, tak kenal takut, dan tak terkalahkan.